Stones and Smalling up for the corner. Portugal clear though. Villarreal. Melihat besarnya pendapatan yang bisa dihasilkan dari olahraga sepak bola, mulai dari penjualan tiket, merchandising, hak siar, dan lainnya. Apakah benar bisnis kepemilikan klub sepak bola sebegitu menguntungkan? Mengingat bahwa mengelola bisnis sepak bola membutuhkan modal yang sama sekali tidak sedikit. Mulai dari biaya pembelian pemain yang fantastis, pengelolaan stadium, menggaji pelatih dan pemain, transportasi, promosi, dan lain sebagainya. Bukan rahasia jika sepak bola merupakan olahraga terpopuler di dunia. Tentunya ini menjadikan si kulit bundar sebagai salah satu olahraga yang paling bergengsi yang pernah ada. Ini terbukti dari total revenue liga terbaik di dunia, yaitu English Premier League, atau yang kita kenal dengan sebutan Liga Inggris, yang mencapai 5,8 miliar euro untuk musim 2018-2019. Itu baru dari satu liga saja. Apabila ditotal, 5 liga terbaik di dunia memiliki pendapatan yang mencapai angka 17 miliar euro di musim yang sama, mengutip data dari website Deloitte.com. Namun, apabila kita telusuri lebih jauh, data dari website Deloitte mencatatkan sekitar 3,6 miliar euro dihabiskan hanya untuk membayar upah ataupun gaji para pemain di Liga Inggris. Itu baru gaji saja. Belum termasuk total hutang bersih yang diperkirakan mencapai 3,4 miliar pound sterling, atau jika dikonversikan ke euro mencapai hampir 4 miliar. Memang benar, dalam mengelola bisnis, hutang merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, nilai hutang yang terlalu besar sangat berisiko untuk suatu usaha, bahkan untuk klub sepak bola sekalipun. Terutama jika terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti di mana pandemi melanda dunia selama 2 tahun belakangan. Seperti yang sedang dialami oleh salah satu klub raksasa asal Spanyol, yaitu Barcelona, yang dilanda krisis keuangan hingga detik ini. Ini juga yang menjadi dasar pertimbangan mengapa saya menggunakan data dari musim 2018-2019 untuk memberikan gambaran apakah bisnis kepemilikan klub sepak bola masih menguntungkan ketika keadaan masih stabil. Pertanyaannya, apa yang membuat sebuah klub sepak bola begitu seksi untuk dimiliki? Keuntungan apa saja yang didapatkan dengan menggelontorkan dana yang begitu fantastis? Mari kita bahas lebih lanjut, dan selamat datang di channel ini bersama dengan saya, Rian Ong. Kita semua sudah tahu jika sepak bola adalah salah satu olahraga dengan basis fans terbesar di dunia. Ini juga yang menjadikan sepak bola sebagai olahraga yang paling bergengsi. Karena faktor bergengsi inilah yang membuat beberapa pemilik memilih klub sepak bola sebagai medium untuk menaikkan pamor seseorang, bahkan suatu negara. Berawal dari pengusaha besar asal Rusia, Roman Abramovich, yang membeli klub sepak bola asal Inggris yaitu Chelsea pada tahun 2003 silam. Sepak bola menjadi suatu pertimbangan agar para pemilik bola mendapatkan panggung yang mereka inginkan. Bahkan adanya beberapa spekulasi yang bermunculan mengenai pembelian klub bola Chelsea adalah salah satu upaya agar pemerintah Rusia bisa memperluas pengaruh mereka di Inggris. Hal ini murni dikarenakan adanya kabar kedekatan antara Presiden Putin dan Roman Abramovich. Meskipun pada akhirnya Roman Abramovich harus menjual klub kebanggaannya karena konflik perang antara Ukraina dan Rusia. Lalu ada klub sepak bola asal Inggris, yakni Manchester City, dengan pemilik bernama Sheikh Mansour yang secara tidak langsung mewakili United Arab Emirates, negara dengan ibu kota Abu Dhabi, serta Paris Saint-Germain atau yang lebih dikenal dengan sebutan PSG. Klub asal Prancis dimiliki oleh Nasser Al-Khelaifi yang juga menjadi representasi dari negara Qatar. Ya benar, tuan rumah Piala Dunia pada akhir November 2022 nanti. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana kedua klub berlomba-lomba dengan cara menghabiskan dana besar untuk membeli pemain-pemain anyar agar klub mereka selalu berada di papan atas
kancah Eropa. Namun pertanyaannya, apa yang membuat banyak orang yang beranggapan jika ini adalah ajang adu gengsi antar negara? Padahal klub seperti Manchester United, Bayern Munchen, dan Real Madrid sebagai contoh juga tidak kalah berbeda dalam hal pembelian pemain yang bernilai mahal. Perbedaannya terletak di sumber dana yang mereka gunakan, di mana klub seperti PSG menggunakan dana investasi negara melalui Qatar Sport Investment yang tentunya tidak bisa disamakan dengan badan organisasi yang bersifat pribadi. Meskipun City dibeli mengatasnamakan perusahaan ekuitas swasta, yakni Abu Dhabi United Group, akan tetapi melihat Sheikh Mansur juga berasal dari keluarga berkuasa di UAE, bisa dipastikan bahwa pembelian City bukan hanya alasan keuntungan atau passion semata. Dan belum beberapa lama ini, salah satu klub Liga Utama Inggris yakni Newcastle United juga baru saja dibeli oleh perwakilan dana investasi publik Arab Saudi yang diketuai oleh Pangeran Mohammed bin Salman, putra mahkota dari Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz. Diduga kuat, arah masa depan klub Newcastle akan mirip dengan PSG dan Manchester City, di mana akan ada saling adu gengsi dan unjuk gigi dalam hal merepresentasikan negara mereka yang sama-sama dari Timur Tengah. Membeli atau memiliki sebuah klub sepak bola juga bisa menjadi alat politik dalam melakukan pendekatan terhadap suatu negara secara tidak langsung. Masih dari pembahasan klub yang sama, keputusan Qatar Sport Investment membeli PSG terindikasi memiliki tujuan untuk melakukan sport washing atau upaya menutupi suatu pelanggaran melalui olahraga. Menurut laporan dari The Guardian, mengatakan bahwa ada sekitar 6.500 pekerja asing yang meninggal sejak Qatar diputuskan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Dan ini ada hubungan erat dengan pembangunan stadium untuk persiapan ajang bergengsi 4 tahun sekali tersebut. Berdasarkan laporan Amnesty International, para pekerja asing dipaksa untuk lembur tanpa libur dengan upah minimum yang kecil. Banyak juga di antara mereka yang tidak menerima gaji setelah beberapa bulan bekerja. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh China, menggunakan sepak bola untuk mempermudah mereka dalam melakukan manuver politik. Diyakini juga bukan suatu kebetulan belaka, di mana pemilik klub sepak bola Wolverhampton Fosun berhasil mengambil hati para penggemar setempat dan membukakan jalan bagi pemerintah Cina dalam mendapatkan pengerjaan mega proyek konstruksi High Speed 2 di Inggris. Contoh lain yang membuat klub sepak bola dijadikan perangkat politik oleh Silvio Berlusconi, mantan pemilik klub besar di Italia, yaitu AC Milan. Melansir dari CNN.com, Berlusconi yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri di Italia menjadikan AC Milan untuk menaikkan popularitasnya untuk memenangkan pemilu kala itu. Dari sumber yang berbeda, Channel4.com mengatakan bahwa Berlusconi pernah membatalkan pertandingan yang melibatkan klubnya saat bertepatan dengan hari pemilu. Ia mempercayai jika banyak di antara fans AC Milan yang akan memilihnya karena militansi mereka. Jika Wolves dan AC Milan dipercayai sebagai alat dan tujuan pendekatan politik, lain halnya yang dilakukan oleh Mike Ashley, mantan pemilik Newcastle United. Mike juga sebagai pemilik bisnis Sport Direct menggunakan klub Newcastle untuk keperluan media pemasaran dan iklan, mulai dari penggunaan nama stadium hingga siaran televisi. Pemilik klub seperti Manchester United, Liverpool, dan Arsenal merupakan contoh di mana tujuan untuk membeli klub bola tidak lain tidak bukan untuk keperluan investasi atau bisnis. Nama besar seperti Kroenke, Glazer, dan Henry memang dikenal sebagai pebisnis di negara asal mereka, yaitu Amerika Serikat. Jadi tujuan mereka untuk membeli sebuah klub tergolong simpel, yaitu keuntungan. Melihat peningkatan revenue yang signifikan dari tahun ke tahun, tentunya menjadi hal yang menarik bagi para investor maupun pebisnis.
Seandainya pun apabila klub tidak bisa mendapatkan keuntungan bersih setiap tahunnya, namun secara nilai valuasi sebuah klub terus berkembang, tentunya hal ini tidak menjadi masalah bagi para investor. Yang pasti bukan negara maupun entitas swasta saja yang bisa atau boleh memilih suatu klub sepak bola, namun juga para penggemar. Klub seperti Barcelona contohnya memberikan kewenangan kepada anggotanya yang terdaftar untuk menentukan bersama beberapa kebijakan seperti pemilihan presiden klub. Begitu juga dengan klub raksasa asal Jerman yaitu Bayern Munchen, yang kepemilikannya dimiliki oleh para penggemar mereka hingga 75% secara persentase. Motif dari kepemilikan seperti ini murni atas dasar kecintaan terhadap klub kesayangan mereka. Dari video ini kita dapat menilai bahwa manusia sejatinya memang makhluk yang paling kompleks dan unik. Tujuan paling sederhana dan umum dari pembelian klub sepak bola adalah keuntungan dalam bentuk nilai ataupun capital gain. Namun ternyata masih ada bentuk tujuan yang lebih besar daripada uang semata. Demikian pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini terus menghadirkan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa. See you.